Hai guys, makasih yang udah ngeklik videoku dan selamat datang di Meldy Ford Channel. Saat ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan. Bagi teman-teman yang bekerja, mungkin sudah mulai tercium bau-bau THR. Bau-bau yang paling ditunggu-tunggu bagi umat muslim, dimana untuk tambah-tambahan persiapan lebaran. Mungkin ada yang planning untuk beli sepeda motor baru, beli rumah, beli mobil, atau bahkan ada yang tunangan dan menikah ya. Sombong amat. It's okay, itu semua adalah planning-planning yang baik. Tapi ada beberapa kasus yang aku dengar, beberapa perusahaan menerapkan pengurangan atau bahkan penghapusan THR terhadap karyawannya, yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi sahabat-sahabat YouTube. Jadi kali ini kita akan bahas pertanyaannya apa-apa saja. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman klik subscribe terlebih dahulu untuk mendukung program 1000 subscribe pertama di channelku. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. 2000 years later. THR itu memanglah hal-hal yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi pembagiannya hanyalah 1 kali setahun. Nani? Tapi bagaimana pendapat kalian kalau seandainya terjadi penghilangan THR atau pengurangan nominal THR? Apa ya penyebabnya ya? Teman-teman yang di operasional mungkin lebih tahu dan lebih menyadari lah betapa terpuruknya perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini kala pandemi corona. Pendapatan anjlok, penjualan turun drastis. Mungkin itu adalah salah satu faktor utama mengapa berdampak ke THR karyawan. Memang benar sih, itu adalah haknya karyawan. Tapi kalau kita melihat dari aturan pemerintah di pasal 3 Permenaker nomor 6 tahun 2016, bunyinya kayak gini. Pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, maka akan mendapatkan THR sebesar 1 kali gaji dalam sebulan. Kemudian, pekerja atau buruh yang bekerja masih di bawah 1 tahun, THR yang didapat masih dihitung secara proporsional. Nah, ini berdasarkan dari aturan pemerintah. Artinya apa? Sebenarnya perusahaan sudah melakukan kewajibannya untuk membayar THR karyawan sesuai dengan yang semestinya. Kalau teman-teman ada yang beranggapan, aku sudah lebih dari 7 tahun kerja di perusahaan itu, harusnya THR-ku 2 bulan gaji dong. Itu salah. Karena di dalam aturan pemerintah, tidak ada yang menerangkan kalau karyawan lebih dari 7 tahun dapat THR 2 bulan gaji. Tapi, kalau seandainya teman-teman pernah ketemu pasal yang menerangkan hal itu, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Jadi kesimpulannya apa? THR 2 bulan gaji itu bukan kewajiban perusahaan yang harus diberikan kepada karyawan, melainkan itu hanya penghargaan dari perusahaan untuk karyawan yang sudah mengabdi lebih dari 7 tahun bekerja. Yang dikategorikan kewajiban yaitu ya THR yang 1 bulan gaji. Jujur, aku pribadi juga sangat kecewa dengan ketetapan yang dibuat saat ini. Karena banyak planning yang harus batal, padahal sudah diatur jauh-jauh hari. Cuman gini ya, yang dibutuhkan perusahaan saat ini adalah pemakluman dari karyawan-karyawannya. Aku yakin, sebenarnya dengan hal ini terjadi, perusahaan juga kecewa. Kenapa perusahaan kecewa? Karena dia tidak bisa memberikan penghargaan seperti tahun-tahun sebelumnya kepada karyawan yang sudah mengabdi lama. Mungkin teman-teman berpikir kayak gini, kok perusahaan pula yang kecewa? Harusnya kami dong. Contoh kecilnya ya, ada bapak dan ibu yang punya anak yang masih sekolah usia 10 tahun. Biasanya si anak dikasih jajan 5.000 setiap hari. Karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan membuat keuangan si bapak dan ibu menurun yang berimbas ke jajan anaknya, sehingga anaknya tidak dikasih jajan untuk sekolah. Anaknya kecewa ya pastinya. Itu pasti kecewa si anak. Dia nggak semangat sekolah jadinya karena nggak ada jajan. Pertanyaannya, bagaimana hati si bapak dan ibu? Apakah dia bahagia? Pastinya enggak kan?
Bahkan hati orang tuanya itu sangat perih ketika membayangkan anaknya di sekolah nggak jajan. Padahal ada yang kepingin dibeli anaknya di kantin. Sama halnya dengan perusahaan. Ketika perusahaan tidak bisa memberikan penghargaan kepada karyawan yang sudah mengabdi lama, perusahaan juga sangat kecewa. Perusahaan juga tahu kita-kita ini banyak planning dengan cairnya THR. Tapi dengan keadaan seperti ini, apa sih yang dibutuhkan perusahaan? Yang dibutuhkan perusahaan adalah pemakluman dari karyawannya. Sama halnya seperti orang tua tadi. Apa yang diharapkan dia dari anaknya? Pemakluman dari anaknya, orang tuanya belum ada uang. Jadi kesimpulannya, berhentilah untuk saling menyalahkan secara sepihak. Jangan bilang itu belum rezeki. Itu sudah rezeki. Cuman porsinya untuk saat ini mungkin sedikit berkurang. Gini kawan-kawan, ada uang 1.000 dan ada uang 100.000. Kira-kira yang paling cepat lecek, jelek, kusam, itu uang yang mana? Aku yakin teman-teman semua jawab uang yang paling cepat jelek itu adalah uang 1.000. Dan uang yang selalu terlihat rapi adalah uang 100.000. Apa penyebabnya? Coba kita analisa. Nah, ternyata circle uang 100.000 ini perputarannya itu sangat pendek. Dimulai dari uang itu ditarik dari ATM, kemudian dibelanjakan, dan dia ditabung kembali. Sedangkan kalau circle uang 1.000 rupiah itu sangat panjang. Dia ada di kantong tukang becak, Grab, tukang bakso, tukang sate, jual dimsum, dan lain-lain. Bahkan ke kotak amal dan di kantong anak yatim juga ada uang 1.000 rupiah. Maknanya apa? Bukan seberapa besar nominalnya, tapi seberapa manfaatnya uang itu ke orang-orang sekitar. Bukan seberapa besar THR yang kamu dapatkan, melainkan seberapa manfaat THR yang sedikit itu bagi orang-orang sekitar dan keluarga di rumah. Kalau pertanyaannya kayak gitu, aku nggak mau komen, aku nggak mau menjelaskan apa-apa, tapi silahkan lihat foto-foto berikut ini. Sudah? Masih mengeluh? Masih susah untuk bersyukur? Mereka-mereka inilah yang disebut belum rezeki. Nah, mereka menginginkan posisi mereka saat ini seperti posisi kamu sekarang, di mana kamu masih punya pekerjaan, masih punya pendapatan, bahkan diberikan THR saat lebaran. Aku selalu berusaha untuk tetap bersyukur, walaupun jujur dari hatiku pribadi aku sangat kecewa dengan hal ini. Tapi aku selalu berusaha untuk bersyukur, dan mengajak teman-teman sahabat YouTube untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah didapat saat ini. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan kehidupan kita bisa normal kembali seperti dulu. Buat teman-teman yang kena PHK, bersabar dan selalu bersemangat, berusaha, tawaduk, dan jangan lupa untuk berdoa. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa menemukan manfaat dari videoku. Kalau teman-teman suka dengan videoku, silahkan boleh komentar dan berikan like-nya untuk mendukung channel ini dan membuat aku lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Aku Melly Faganzai, please stay at Melly4 channel.